Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kisniza dimanapun anda berada. Kembali lagi di podcastnya Kisniza di next episode kali ini di tanggalnya 1 Agustus 2022. Sahabat Kisniza di luar sana, buat teman-teman sahabat Kisniza yang selalu memberikan dukungannya dan juga supportnya kepada podcastnya Kisninza. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih banget atas dukungannya. Semoga sama-sama kita diberikan kesuksesan dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, sahabat Kisninza, di hari ini di next episode di podcastnya Kisninza, gue ingin menghadirkan satu buah berita yang menurut gue sih berita ini cukup viral di media sosial, karena di mana-mana konten kreator atau juga di sosial ini menghadirkan cerita yang terjadi saat ini. Ini antara dua pesulap yang cukup ternama. Pesulap sih, satu pesulap, satu adalah supranatural yang bisa mengobati masyarakat Indonesia khususnya yang terkena guna-guna, yang terkena gangguan dari makhluk astral, yaitu ada Gus Samsudin. Namanya Samsudin sih, gue lebih akrab panggilnya Samsudin aja lah, gak usah pakai embel-embel di luar sana. Gue pingin kenal aja Gus Samsudin aja lah, Gus Samsudin. Jadi sahabat Kisninza, di hari ini mungkin sebagian teman-teman di luar sana sudah melihat apa yang terjadi di media sosial ini antara dua konten kreator yang saat ini lagi bersetegang, yang lagi mengalami sesuatu yang menurut gue sih membuat masyarakat Indonesia menjadi tercengang gitu ya. Jadi di sini ada salah satu pesulap atau juga yang bisa dikenal dengan supernatural, dengan apa ya? Sebenarnya bukan sulap ya, pesulap lah, ibarat seperti itulah. Yang dulu sempat mengikuti ajang yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier, yaitu Kisninza. Dari konten-konten yang dilakukan oleh pesulap merah ini, kebanyakan adalah membongkar segala konten kreator yang ada di dalam sananya yang melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia lah. Mungkin ada pandangan tersendiri dari pesulap merah ini untuk menilai sesuatu yang menurut beliau itu tidak benar gitu loh, dan kacamata gue juga mengatakan itu tidak benar. Dan disinilah terjadi sesuatu yang menurut gue sih disesali gitu loh. Jika memang dari Gus Samsudin ini benar-benar yang dia lakukan selama yang dibuat di media sosialnya atau juga di konten YouTube-nya itu benar-benar real, atau juga benar-benar nyata, benar-benar yang dilakukan dia adalah karomah, atau juga benar-benar ilmu yang dia punya untuk menyembuhkan, mengobati dan segala macam bentuknya yang dialami oleh pasien-pasiennya itu adalah real, maka sepatutnya hal yang terjadi saat ini antara pesulap merah ini yang pingin membuktikan lah rasa penasaran dari pesulap merah ini, melihat dari konten-konten atau juga video-video yang sudah di-upload di channel YouTube-nya Gus Samsudin ini. Jadi sahabat Kisninza, kalau kita lihat dari video yang sudah beredar di media sosial ini, kehadiran dari pesulap merah dan juga tim kepadepokannya Gus Samsudin ini mendapat kecaman yang cukup keras dari masyarakat sekitar, bahkan dari murid dari padepokan Gus Samsudin ini. Dan yang sangat gue sesali apa yang dilakukan oleh padepokan ini atau padepokan Gus Samsudin ini, bahkan dari pengacara
yang ditunjuk untuk Iya kan kata bapak kan. kuasa hukumnya dari Padepokan Gus Samsudin ini, menurut gue sih pengacaranya Loh iya kan saya pernah bongkar. Mana? pribadi Itu tuh. gue aja Ini kamera saya pak. nggak bisa gue terima Kamera yang gitu satu lagi. dari omongannya, dari apa yang sudah disampaikannya itu loh. Jadi seolah-olah yang Kan kata-katanya semua. mengatakan bahwa Kata-katanya Mas Rudi sebenarnya semua yang pengacara berkepentingan, ini silakan membalikkan datang. Jangan ngomong di YouTube aja. fakta gitu, apa yang terjadi di lapangan gitu. Ini baik. Cobalah kita lihat videonya sebenarnya. Penasaran aja. Penasaran loh iya. Penasaran doang. Penasaran soal kesaktian yang katanya beneran sakti. Iya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Berarti apa? Penasaran siapa yang bilang? Loh, saya penasaran. Kita yang penasaran pak. Terus kalau nggak boleh penasaran? Nah, di sini dibilang kata dari kuasa hukum dari Gitu aja. Gus Samsudin jangan dipelintir. Sementara dari obrolan pertama bahwa pengacara ini tidak mengizinkan, kata saya yang tidak mengizinkan untuk tim dari Marvel ini untuk melakukan pembuktian kepada Padepokan Gus Samsudin ini. Ternyata dipelintir lagi, yang melintir sebenarnya pengacaranya. Gue bilang pengacaranya yang melintir apa yang sudah disampaikan oleh Marvel ini gitu loh. Jadi dari timnya Marvel ini juga atau juga dari jubirnya dari Marvel atau juga pesulap merah ini sudah jelas-jelas kehadiran mereka ke sana, kepingin bertemu dengan padepokannya Gus Samsudin ini adalah ingin adanya rasa penasaran. Rasa penasaran karena jika memang itu yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini benar-benar itu ada ilmu, real ilmu gitu loh, mereka ingin belajar dan mereka juga menerima konsekuensinya jika itu memang nantinya merugikan dari pihak Gus Samsudin ini. Namun pengacara dari Gus Samsudin ini berbelit-belit. Gue juga kalau lihat dari pengacaranya gue gerem banget sih, gerem gitu loh. Pingin membela kliennya, membela kliennya gitu loh, tapi seolah-olah menyudutkan dari orang lain gitu loh. Jadi di sini masyarakat bisa menilai lah gimana sih seharusnya yang dilakukan oleh Marvel ke pengacara ini gitu. Kalau pribadi gue sebenarnya pelin-pelan sih pengacaranya gitu, bener-bener pengacara. Jadi dia sempat bilang ngomong kalau video ini tayang gue bakal nonton. Ya sebentar aja Marvel melakukan video ini adalah live gitu, ngapain dia harus nonton. Jadi nah di situ yang gue gede banget. Di sini bukan keputusan dari Samsudin untuk tidak menerima, tidak membolehkan pesulap merah untuk mampir ke padepokan Gus Samsudin, namun pengacara yang tidak mengizinkan karena dengan alasan melindungi padepokan dan juga masyarakat sekitar. Videonya ada di mana sih? Tantangan gimana? Coba. Apa? Tantangan saya apa coba? Semua orang lihat. Lihat mana? Duh, semua orang lihat gimana? Enggak, coba video saya yang mana yang nantang coba silakan. Saya mengedukasi. Edukasi bagaimana? Edukasi mengedukasi, menghina orang kok menghina mana? Kata-kata saya yang mana yang menghina coba? Menit ke berapa? Ayo Sal. Udah. Sal, kita udah Tuh, ya. jawaban. Udah ya, berarti kita udah Jadi datang. gimana coba menurut sahabat Kita udah Kiss datang Music? nih sesuai yang Mas Rudi Siapa bilang. sih sebenarnya yang nggak Bagi paham siapapun dengan yang apa datang. tujuan dari video ini yang kita lihat sama-sama gitu? Nggak melintir. Kalau gue bilang pengacaranya benar nggak paham gitu. Saya pelintir Nggak dari tahu mana mungkin ada tujuan untuk menutupi Iya. dari kehadiran dari Marcel ini. Karena kalau memang bisa terjadi Marvel atau juga pesulap merah ini menantang atau juga sampai kepada pokannya Gus Samsudin ini, maka kedok-kedok yang dilakukan, trik-trik yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini bakal terungkap semua, dan mungkin pasien-pasien yang saat itu sedang berobat kepada Gus Samsudin ini bakal pulang gitu loh, bakal nggak jadi berobat karena ini benar-benar soal penipuan lah atau trik.
ada konsekuensi juga kan buat kita kan. Anda ini kan sudah komunikasi dengan saya dengan baik, ya. Ya. Anda sudah punya etiket baik, katanya no take down apa-apa dan segala macam. Lo kan nggak menit keberapanya nggak? Nah, itu yang Ya, bikin udah, gue kalau yang itu, gue sedikit gak terima. Dia datang karena mempunyai niat jelek. Jadi niat jelek dari mana sih sebenarnya gitu loh? Kalau niat jelek itu sudah tujuannya nggak seperti ini pembuktian, membuktikan, bukan jelek sih sebenarnya. Yang jelek sih pengacaranya gitu, kuasa hukumnya jelek banget gitu loh. Mana? Kalau dia aku tak sampai nonton ini. Ya udah nonton bang, nggak apa-apa. Tuh. Nggak apa-apa. Mana 14 jam? Kendaraannya apa coba? Kereta. Jalan itu kan. Jalan. Pulang guys. Gue sih selalu banget sih dengan Marvel ini, pesulap merah ini. Dia cukup tenang banget untuk menghadapi, tidak begitu emosi, karena mungkin dia tahu ini berada di tempat lain atau juga berada di luar jalur dia, atau juga di tempat orang lain. Jadi mereka bisa menahan emosi mereka, tidak terpancing oleh emosi yang dilakukan oleh pengacara atau juga kuasa hukum dari Gus Samsudin ini. Kalau pribadi gue ya, kalau lihat kuasa hukum seperti ini yang selalu menutup-tutupi, yang selalu berkelit dengan membalikan, membolak-balik bahasa, membolak-balik cerita, gerem banget sebenarnya, gerem banget juga. Jadi kalau dicari kan jauh ya, nggak mungkin ya dicari ke Bintan. Jadi nggak apa-apa lah, gue benar-benar gedek banget lah, gue nggak suka banget dengan pengacara yang saat ini dari Gus Samsudin. Memang nampak banget lah ya, di sini ada sesuatu yang disembunyikan oleh kuasa hukum dari Gus Samsudin. Mungkin pengacara atau juga kuasa hukum dari Gus Samsudin sudah tahu apa yang dilakukan oleh kliennya ini untuk menutupi segala macam bentuknya. Karena beberapa video yang gue lihat di media sosial YouTube-nya, channelnya dari Gus Samsudin ini, memang hampir dikatakan hampir 99,9% itu adalah semuanya trik dan penipuan. Jika kalau masih ada masyarakat Indonesia khususnya buat teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin mengalami suatu penyakit dan segala macam ya, yang berobat kepada dukun-dukun yang ada di channel YouTube, gua bilang mendingan gak usah lah berobat ke teman-teman atau juga dukun-dukun yang mengatakan bahwa mereka adalah spiritual atau juga pengobatan yang menurut gua tuh bisa gak masuk akal gitu loh. Jadi kalau memang ada teman-teman atau saudara-saudaraku di luar sana yang saat ini mungkin sedang sakit, barangkali ya, yang sedang sakit, yang kena guna katanya, atau juga sakit yang bukan datanya dari medis, yang dokter yang tidak bisa mengatakan bahwa ini sakit gitu loh, maka jangan sampai buat teman-teman, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu di sana yang berobat, ingin berobat, mencari dukun alternatif ini di media sosial seperti YouTube, Facebook, dan segala macam. Karena menurut gue sih hampir 80% lah, 80% yang mereka buat channel YouTube untuk melakukan pengobatan segala macam itu, semua itu adalah fake, gua rasa tidak benar. Nah, maka itu dari pesulap merah ini ingin melakukan pembuktian agar tidak banyak lagi masyarakat Indonesia yang mengalami sesuatu penipuan atau juga kena korban penipuan. Karena nama pengobatan itu tidak sedikit biayanya pasti. Yang kedua, masyarakat yang datang di sana bukan dari warga sekitar, mungkin ada di luar Jawa atau di luar dari Padepokan Gus Samsudin ini. Jadi mereka kasihan lah, membuang waktu, membuang segala macamnya. Ternyata yang mereka datangi adalah suatu dukun palsu yang dilapisi atau juga dibalut dengan agama. Ini yang benar-benar menurut gue bahaya banget gitu loh. Sangat-sangat bahaya banget. Karena saat ini masyarakat Indonesia itu sudah sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Maka dari itu kita membutuhkan orang-orang seperti Marvel ini gitu loh,
agar bisa membuka mata kita, karena Marvel dan juga personel lainnya atau juga teman-teman di luar sana yang ingin membantu menyadarkan masyarakat Indonesia agar bisa memilih, karena mereka mempunyai mungkin pendidikan khusus di sana atau juga punya bakat khusus di sana, agar tidak ada terjadinya pembodohan di situ gitu. Jadi kalau kayak kita kan percaya aja keluar paku dari perut, keluar paku dari perut, terus tisu dilempar kebakar, api air disiram tutup, dan segala macam lah. Bisa lihat lah buat teman-teman di luar sana channel YouTube dari Gus Samsudin. Gue sekalian promosi lah biar teman-teman juga tahu gitu lah apa yang ada di channelnya Gus Samsudin ini gitu. Jadi semua rata-rata yang gue bilang semua itu adalah bohong, dan itu adalah trik sulap yang menurut gue tuh tidak real apa yang dia lakukan gitu. Semuanya adalah suatu settingan untuk hiburan. Mungkin kalau memang dari awal Gus Samsudin membuka channelnya di situ mengatakan bahwa itu adalah hiburan atau juga seperti hiburan lah, bukan sesuatu yang harus dikonsumsi serius gitu loh. Mungkin beberapa ini bisa kita harap maklum gitu loh. Tapi kalau sampai membuka pengobatan, sampai membuka sesuatu tempat pengobatan dan diundang kemana-mana untuk mengusir pembersihan rumah. Hari ini juga tadi pagi ya kalau nggak salah gue lihat berita lagi bahwa padepokan dari Gus Samsudin ini didemo oleh ratusan bahkan ribuan warga sekitar yang saat ini sudah mulai percaya akan pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini adalah bohong. Karena sebagian dari teman-teman di sana yang katanya gue lihat berita ini melakukan berobat ke sana, namun tidak kunjung sembuh juga. Mungkin ya gua rasa ada berkat dari pesulap merah juga untuk melakukan pembuktian atau juga melakukan hal yang kemarin sempat viral yang bisa diusir oleh lurah setempat yang selalu lurah atau kepala desa lah ya, yang selalu menanyakan KTP mana KTP. Wajar, tapi kadang-kadang ya dari buntutnya itu jalan ceritanya tuh kayaknya gak wajar gitu loh. Karena ada juga kemarin setelah video ini pesulap ini viral di media sosial, terus Gus Samsudin membuat sebuah konten katanya sih didatangi oleh dua dukun santet ke padepokannya Gus Samsudin. Gue nanti coba lihat di tag videonya aja kalau nggak percaya, di situ ada. Jadi di sana kenapa padahal sudah membuat kekacauan nih, menantang Gus Samsudin, merusak padepokannya atau juga menantang segala macam yang di sana. Namun kenapa tidak ada warga yang berumur di sana? Pak kepala desanya nggak ada, pengacaranya nggak ada. Ini sudah buat onar nih. Bakal dengan gagah dan perkasanya Gus Samsudin ini dua dukun santet ini yang datang ke padepokannya Gus Samsudin. Wah, itu benar-benar suatu trik yang gak masuk akal. Bakal warga juga gak mengerti apa itu terjadi. Mungkin sebelum melapor video itu dari tim dari Gus Samsudin sudah membagikan brosur ya kepada warga, gak usah datang, ini hanya sebuah film atau juga membuat film atau juga dokumentasi. Tapi ya gak masuk akal sih, bener-bener. Kalau menurut gue sih bener-bener sesuatu yang gak mustahil lah gitu loh. Marvel datang baik-baik dengan tujuan baik-baik, pingin pembuktian. Itu dihalang-halangi dengan ritual beberapa masyarakat di sana, bahkan ada sedikit tonjokan atau juga kekerasan yang dialami oleh
tim dari pesulap merah ini. Dan di video itu juga gue lihat orang yang memukul timnya si Marvel ini atau juga pesulap ini. Di video yang ada tantangan dari 2 atau 3 dukun santet yang menantang Gus Samsudin yang memukul tim darinya Marvel ini berdiri aja gitu loh, berdiri di pintu padepokan menonton. Jadi gue nggak tahu sih sebenarnya kok masyarakat atau warga sekitar itu masih terus percaya gitu bahwa padepokan ini padepokan yang gimana sih, menurut gue sih ya mudah-mudahan masyarakat sampai ini dan akhirnya juga dengan kejadian-kejadian yang beruntun yang menimpa padepokannya Gus Samsudin ini, akhirnya masyarakat kembali sadar bahwa selama ini mungkin yang bertahun-tahun yang mungkin rumah-rumah di warga-warga dari padepokan ini sudah dikunjungi oleh Gus Samsudin dan juga tim untuk pembersihan dari makhluk-makhluk goib. Jadi udah pembuktian ya. Mungkin sebagian warga di sana sudah melihatlah proses bagaimana sih pembersihan rumahnya dari Gus Samsudin ini gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti ada video ini keluar di channel YouTube-nya Kes Ninja. Dan mudah-mudahan nanti tim dari Gus Samsudin ini bisa ngubungi ya, atau juga komen lah kalau memang salah. Gue mohon maaf nih, jangan disantet ya. Jadi sebenarnya ya itu sih sebenarnya, agar apa yang dikatakan oleh Marvel ini atau juga pesulap merah ini jangan sampai ini menjadi penipuan nantinya gitu loh. Jadi kenapa itu penipuan? Kalau menurut gue sih ada benernya apa yang dikatakan Marvel ini atau juga pesulap merah ini. Sinsa di luar sana, mudah-mudahan buat teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin masih sering melihat channel-channel YouTube yang seperti Gus Samsudin, terus ada yang di luar-luar layar sana yang melakukan dengan kris bisa terbang atau juga segala macam lah bentuk-bentuk seperti itu. Mungkin ada orang yang punya hal seperti itu, kelebihan seperti itu, namun bisa dikatakan bahwa kita jangan sampai hampir 100% kita percaya. Karena kalau kita sudah terlampau percaya dengan hal itu, maka teman-teman yang mungkin yang tidak bertanggung jawab dengan hal itu bisa meniru gitu loh, teman-teman yang mungkin mempunyai benar-benar mempunyai ilmu di sana gitu loh. Jadi sebenarnya kita sulit yang mana yang asli dan yang mana itu adalah suatu konten hiburan gitu loh. Jadi mudah-mudahan yang kita lihat di media sosial saat ini, kejadian-kejadian seperti Gus Samsudin ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya bahwa kita jangan sampai 100% percaya dengan orang-orang seperti ini. Bukan kita harus memusuhi, namun kita harus mewaspadai. Karena kalau kita sampai mempercayai dengan hal seperti ini sementara orang itu tidak mempunyai suatu kelebihan dalam hal itu, ini yang sangat berbahaya banget untuk masyarakat Indonesia, khususnya buat teman-teman yang mungkin gampang terpercaya, gampang melihat sesuatu hal yang baru di mata sahabat itu dianggap itu adalah suatu benar. Itu yang menurut gua sih bahaya banget, dan jangan sampai hal itu bisa terjadi oleh sahabat-sahabat Kes Ninja di luar sana gitu loh. Mengambil hikmahnya, mengambil kesimpulan kebaikan dari yang dilakukan oleh Marvel atau juga pesulap merah ini. Kita ambil nilai positifnya aja, kita mengambil nilai positifnya aja, karena inilah membuka aib ya, membuka kebenaran dari teman-teman yang mungkin tidak tahu apa ini sesuatu yang terjadi saat ini yang dilakukan oleh Gus Samsudin dan DKK. Wah, keren ya. Karena memang
gue sekali lagi gue sampaikan tuh tidak bisa gue terima sebenarnya apa yang gue lihat di channel YouTube-nya Gus Samsudin itu kebanyakan belum bisa gue terima itu adalah real atau juga nyata. Oke, sahabat Kisnya, sepertinya obrolan sudah cukup panjang. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang selalu setia untuk melihat video dari podcast Kis Ninja. Sekali lagi dimohon untuk komennya agar kedepannya Kis Ninja bisa selalu memperbaiki apa yang menjadi sesuatu menjadi kekurangan dari podcastnya Kis Ninja. Mudah-mudahan ada informasi-informasi dan juga masukan yang nantinya bisa sangat berguna lah bagi podcastnya Kis Ninja. Oke, sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang selalu setia untuk memberikan dukungan dengan cara men-subscribe videonya, like videonya, like channelnya, dan membagikan videonya jika video ini berguna untuk teman-teman di luar sana. Dan juga buat teman-teman yang belum sempat untuk menekan tombol subscribe-nya, sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya channel di Kis Ninja yang ada di Bintan Kepulauan Riau ini bisa memberikan informasi dan juga hiburan buat teman-teman di luar sana. Oke, sekali lagi Kis Ninja cara pamit mundur. Ditunggu untuk video-video berikutnya di channelnya Kis Ninja Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam dari Bintan Kepulauan Riau. Dadah.